Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan tamu-tamu sekalian yang telah hadir pada sahabat ini. Kita terlebih dahulu patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat datang kembali dan berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari yang kudus ini, ada baiknya kita tunduk kepala sejenak dan mengucap hadiran Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus kepada kami agar firman-Mu ini dapat dimengerti dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kebaktian ini berkenan di hadapan-Mu dan Yesus kami berdoa. Amin. Ia dilahirkan di sebuah desa terpencil. Anak seorang wanita sederhana. Ia bertumbuh di tempat yang lain yang masih merupakan desa terpencil. Ia bekerja di sebuah toko tukang kayu sampai berumur 30 tahun. Dan setelah 3 tahun kemudian, ia menjadi tukang khotbah keliling dari desa satu ke desa yang lain. Ia tidak pernah menulis buku. Ia tidak pernah mendirikan kantor. Ia tidak mempunyai sebuah keluarga. Ia tidak mempunyai sebuah rumah. Ia tidak pernah belajar di sekolah. Ia tidak pernah melakukan perjalanan lebih dari 200 mil dari tempat dia dilahirkan. Ia tidak pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ketenaran. Ia tidak mempunyai surat-surat berharga seperti surat tanah, BPKB mobil, dan sejenis. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dan ia diserahkan kepada musuh-musuhnya sendiri yang melewati pengadilan yang penuh ejekan, hinaan, dan siksaan pada malam hari. Ia dipakukan di atas potong kayu di antara 2 penjahat kelas kakap. Ketika ia mati, para anggotanya membuang undi untuk membagikan pakaiannya, satu-satunya harta yang dimilikinya selama berada di atas dunia ini. Ketika ia mati, ia dikuburkan di sebuah kuburan yang dipinjamkan karena belas kasihan seorang temannya. Namun teman-temanku, 20 abad telah berlalu dan saat ini ia merupakan tokoh sejarah umat manusia. Ia adalah orang yang paling dipuja dan disembah oleh sebagian besar penduduk dunia. Dari semua tentara yang pernah berbaris, dari semua angkatan laut yang pernah belayar, dari semua tokoh yang besar di dunia ini, dari semua raja yang pernah berkuasa, dikumpulkan bersama, belum ada yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di atas dunia ini seperti kehidupan yang tragis itu. Teman-teman tahu siapa dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Tuhan dan salah seorang dan Allah kita, Yesus Kristus. Thomas, salah seorang muridnya, berkata bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Saudara-saudara sekalian dapat membaca di Yohanes 20 ayat 8. Yesus bukan hanya Tuhan kita, tetapi Dia juga adalah Allah kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus dosa kita, dan Allah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Teman-temanku, hati kita tentunya terharu mengingat Tuhan Yesus, roti hidup itu, yang memulai pelayanannya dengan kelaparan dan air hidup, yang mengakhiri pelayanannya dengan kehausan dan
ayat 2. Ada seorang bernama Gregory dari Nazianzus. Ia menggambarkan dengan indah hal itu. Sebagai manusia ia lapar, walaupun demikian ia adalah roti hidup. Sebagai manusia ia haus, walaupun demikian ia berkata, jikalau seorang dahaga, hendaklah ia datang kepadaku lalu minum. Sebagai manusia ia lelah, walaupun ia menjadi tempat peristirahatan bagi kita. Sebagai manusia ia membayar pajak, walaupun ia adalah raja dari segala raja. Sebagai manusia ia dikatakan rasukan setan, walaupun ia mengusir setan. Sebagai manusia ia berdoa, walaupun dia menjawab doa. Sebagai manusia ia menyapu air mata. Sebagai manusia ia dijual seharga 30 keping perak. Walaupun demikian ia menebus manusia yang berdosa yang tidak ternilai harganya. Sebagai manusia ia di atas seperti domba ke tempat pembantaian. Walaupun dengan demikian ia adalah gembala yang baik. Sebagai manusia ia membisu seperti seekor anak domba. Walaupun demikian ia adalah firman Allah yang kekal. Kedengarannya ada teman-temanku, namun itulah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dia rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita dan menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa ini. Sepanjang hidupnya di dunia ini, Yesus Kristus meninggalkan teladan yang harus dicontoh oleh kita semua. Suatu teladan yang kita perlu tiru, baik dari teladan makanan, perpuluhan, hari perbaktian yang benar, dan juga melalui baptisan yang kudus. Dan dengan cara yang sama, Yesus mau agar kita bertobat dari jalan kita yang salah selama ini dan mengikuti Dia selamanya. Sebuah legenda dari abad pertengahan mengisahkan tentang seorang gadis yang meninggal dunia dan naik ke surga. Cerita ini memang tidak benar terjadi, namun kita dapat menarik pelajaran yang sangat berharga dari legenda ini. Gadis itu semasa hidupnya banyak melakukan dosa, dan sampainya dia di surga, ia di stop oleh penjaga gerbang. Lalu penjaga gerbang itu berkata, ia harus mencari sebuah kado yang paling berharga untuk Tuhan Yesus. Lalu ia masih bingung apa kado itu sebenarnya. Lalu dia lihat kado sebenarnya apa ya? Dia lihat ada seorang martir yang mati syahid. Dia rasa ini berharga, kado berharga untuk Tuhan. Lalu dari sini mengambil darah seorang martir tersebut. Sampainya dia di surga, ia bukan masuk surga, tetapi ia masih di stop lagi. Dan penjaga gerbang berkata, bukan ini yang paling berharga di mata Tuhan. Lalu ia pergi lagi, ia masih bingung, apa itu? Ia pergi lagi, ia lihat-lihat lagi. Dia melihat, dia tertarik, ada seorang misionaris. Ia menginjil di antara orang miskin. Melihat hal itu, lalu gadis tersebut mengambil keringat dari orang miskin ini. Mungkin saya bisa masuk surga. Itu benar. Sampainya di surga, tidak bisa, tidak boleh, masih belum bisa. Bukan ini yang paling berharga di mata Tuhan. Lalu ia jadi sering
dan bertobat menjadi anak Allah. Air mata meleleh dari pipinya dan jatuh ke dalam mata air tersebut. Dan segeralah gadis itu cepat-cepat mengambil air matanya. Melihat hal itu, ia langsung membawa kado itu ke surga. Sampainya di surga, terjadilah kegembiraan yang luar biasa di antara para malaikat dan seluruh penghuni surga. Rupanya teman-temanku, bagi Allah, kado yang paling berharga dan istimewa yang dapat diberikan oleh manusia adalah pertobatan. Dan kita mau menerima Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca 3 Yohanes 1 ayat 4, ayat 4 mengatakan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Bagi orang tua kita dan tentu juga bagi Allah, tidak ada sukacita dan kebanggaan yang lebih besar selain mendengar bahwa kita anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Teman-temanku, kita bisa mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Kita bisa mendapatkan juara 1 di sekolah. Kita bisa mendapatkan juara di perlombaan olahraga. Kita bisa mendapatkan puluhan piala yang bergengsi. Namun Alkitab berkata, bukan itu yang membuat orang tua kita bangga dan bersukacita. Sukacita orang tua dan juga sukacita Allah yang terbesar adalah ketika mereka melihat kita hidup dalam kebenaran. Tingkah laku kita, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan Yesus. Karena Yesus, kita dapat masuk ke dalam surga. Kalau kita menggunakan istilah kartu pas, maka kepercayaan kita kepada Yesus dan menjadikan Dia teladan hidup kita lah yang merupakan kartu pas untuk masuk dalam jalan surga. Siapa di antara teman-teman yang hari saat ini rindu masuk ke dalam surga? Oke. Terima kasih. Kalau kita mau bertemu dengan Yesus di surga, maka mulai hari Sabat yang suci ini kita harus berjanji di hadapannya bahwa kita akan menjadikan Dia teladan dalam kehidupan kita. Kita mau mengikutinya selamanya. Saat ini kita akan membuat satu komitmen untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dalam perilaku kita, dalam perkataan kita, tabiat kita, dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga membuat satu komitmen untuk bertumbuh bersama Yesus sampai hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi teman-teman dan kita semua yang mau berkomitmen untuk hidup dan bertumbuh bersama Yesus, saya mengundang semua untuk berdiri dan kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Rizky. Sudah berdiri semuanya, termasuk orang tua. Bila komitmen kita tadi, mari kita tunduk kepala kita berdoa bersama. Kami patut menyembah Tuhan, bersyukur, terima kasih. Begitu baik dan Engkau ya Allah kepada kami semua. Terutama Tuhan menggunakan anak-anak kami pada pagi hari ini sampai siang dan malam mereka dapat mengambil bahagia dalam acara kebaktian, terutama dalam khotbah, di mana kami diajak dan kami menyatakan satu kesungguh-sungguhan kami, komitmen kami, janji kami. Walaupun kami masih anak kecil, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan,
Kami akan berpegang teguh pada janji kami, mau menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan, mau menjadi anak-anak penurut, suka mendengar nasihat orang tua, mau melakukan segala perintah dan nasihat orang tua, menjadi anak yang rajin bersemangat, melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan berkati kami masing-masing agar komitmen kami ini mau menjadi seperti Yesus dalam tabiat, karena inilah yang akan kami bawa menjadi seperti kartu pas atau tanda di mana kami dapat melewati dan memasuki kerajaan surga. Hanya kasih-Mu dan kebaikan-Mu saja yang dapat menyelamatkan kami. Bila kami berpegang teguh dalam kebenaran ini, kami berdoa bagi para orang tua yang Tuhan telah percayakan anak-anak kami ini dalam keluarga mereka masing-masing. Berikan kekuatan dan kuasa dari surga, akal budi dari surga, agar mereka dapat, kami sebagai orang tua, dipenuhi kuasa daripada surga sendiri, kuasa ilahi yang dapat menuntun anak-anak kami, membentuk target yang indah dalam diri mereka. Terutama kami sebagai orang tua menjadi contoh yang mereka tidak melihat, di mana Yesus ada hadir di dalam diri kami masing-masing sebagai orang tua. Dengan demikian anak kami bisa melihat apa yang ada dalam diri kami itu, dan itu terpantul dalam diri mereka masing-masing. Berkati anak kami dalam pertemuan mereka, baik secara fisik dan rohani yang seimbang, karena Tuhan akan memuliakan itu melalui orang tua kami yang kami sebagai orang tua yang selalu memelihara dengan penuh kasih sayang. Berkati kami orang tua dalam tanggung jawab yang indah ini. Berkati terutama anak kami ini di dalam masa pendidikan mereka, berikan kepintaran bagi mereka, kecerdasan juga, dan mampukan mereka untuk mengikuti dan mencapai cita-cita mereka. Dan kami percaya satu saat kelak anak-anak kami ini menjadi tulang punggung, terutama pekerja-pekerja yang tangguh di dalam melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Bapa di surga, karena kami yakin percaya janji Tuhan akan berlaku menjadi bagian kami mulai saat ini, dan terutama bagi anak-anak kami mulai saat ini menjadi anak-anak yang baik menurut dan menjadi anak yang rajin menurut segala kehendak. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terimalah doa suara kami ini. Mohon ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa bersyukur melalui anak-Mu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.